Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Ikhwati fillah, kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, kita memasuki pembahasan babul khawfi minasyirk. Bab terkait dengan dalil-dalil yang mengharuskan kita atau membuat kita harus takut terjatuh ke dalam syirik. Bab yang terdiri dari dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang membuat kita harus takut terjerumus ke dalam syirik kepada Allah Azza wa Jal. Betapa sangat berbahayanya syirik dalam kehidupan kita. Sebagaimana sebelumnya kita sudah dijanjikan dengan dalil-dalil yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, bahwa man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisabin wala azab. Bahwa siapa yang melaksanakan tauhid dengan sungguh-sungguh, benar-benar melaksanakan tauhid, maka masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa diazab terlebih dahulu. Mari kita buka bab al-khawfi minasyirki. Wa qawlillahi azza wa jal, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qala al-khalilu alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Rawahul Bukhari. Wali Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallaha la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Mari kita bahas dari dalil yang pertama. Wa qaulillahi ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni, tidak berkenan mengampuni. Ay yushraka bih, jika Allah dipersekutukan dengan apapun. Sesungguhnya Allah tidak berkenan memberikan ampunan bagi seorang musyrik. Apa maksudnya? Yaitu apabila sebelum matinya atau sampai matinya dia tidak bertaubat dari dosa syirik tersebut. Harus kita pahami bahwa taubat dari syirik menghapus dosa syirik tersebut. Apabila seseorang semasa hidupnya telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jal, lalu dia bertaubat sebelum matinya, maka Allah berkenan untuk memberinya ampunan. Sesuai dengan janji Allah Azza wa Jal, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, di dalam surah Az-Zumar.
Maka pemahaman terhadap kalimat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Harus dipahami bahwa itu dalam konteks apabila orang tersebut memiliki dosa syirik dan tidak bertaubat sampai jelang kematiannya. Tapi apabila semasa hidupnya telah bertaubat dari dosa syirik tersebut, maka berlaku firman Allah Azza wa Jal dalam surah Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Siapa yang bertaubat? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebaliknya terhadap dosa di bawah level dosa syirik, maka Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa di bawah dosa syirik, dosa selain dosa syirik, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Maka dosa itu bertingkat-tingkat. Ada dosa syirik tingkatan nomor 001. Tidak ada yang di atas dosa syirik. Kemudian level di bawah syirik ada dosa-dosa selain syirik. Tentu pembahasannya lebih panjang. Saya berikan yang simpel. Dosa di bawah syirik ada yang tergolong ke dalam dosa besar dan ada yang di bawah dosa besar disebut dengan dosa kecil. Dosa besar biasanya kita dengar dengan istilah al-kabair, bentuk jamak dari al-kabirah, dosa besar. Dosa kecil sering kita dengar dengan sebutan as-saghair, jamak dari kata as-saghirah, artinya dosa kecil. Dosa-dosa di bawah level syirik memungkinkan untuk mendapatkan ampunan bagi yang Allah kehendaki. Yang dimaksud adalah dosa-dosa besar di bawah dosa syirik. Kita kenal ada kitab judulnya Al-Kabair. Ini memuat berbagai macam dosa yang dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar. Dalam hal ini, kita perlu tahu bahwa dalam tubuh kaum muslimin ada sekelompok orang yang mengafirkan, yang memvonis kafir terhadap setiap pendosa besar, setiap pelaku dosa besar. Maka dari itu, ayat ini merupakan bantahan telak bagi kelompok tersebut. Kelompok tersebut sering kita dengar dengan istilah Al-Khawarij. Al-Khawarij asal maknanya adalah orang-orang yang memberontak, yang tidak taat pada pimpinan negara. Mereka yang memiliki ide-ide takfir. Mereka mengafirkan semua pelaku dosa besar. Asal orang itu melakukan dosa besar, misalnya mencuri, dah kafir dah. Terus bagaimana nanti di akhirat, di neraka selamanya? Kelompok seperti ini di dalam tubuh kaum muslimin ada.
Dan mereka memiliki pemikiran yang sangat ekstrim. Dan itu asal terorisme. Mengapa ada di antara kaum muslimin tega-teganya mengebom sebuah tempat di mana ada macam-macam orang, ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada kakek-kakek. Mungkin ya banyak orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah. Maka kitab Tauhid ini, dengan bab ini, dengan disebutnya ayat ini, sekaligus menunjukkan bahwa dakwah Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah dan para pengikutnya yang orang-orang Syiah sering menyebutnya sebagai Salafi Wahabi, ini bukti bahwa Salafi Wahabi yang kalian sebut itu bukan teroris. Dan ajarannya bukan sumber terorisme. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, bukan seperti keyakinan Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah keyakinannya adalah ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa di bawah dosa syirik. Maka orang mencuri, berzina, dan sejenisnya sebagai dosa-dosa besar selain dosa syirik, Allah berkenan mengampuninya. Berarti juga tidak menjadikan pelakunya di neraka selamanya. Dan jika kita gabungkan dengan ayat lain di dalam surah Az-Zalzalah, di dalam surah tersebut kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang yang meskipun kejahatannya banyak dan kebaikannya sedikit, dosanya banyak, kebaikannya sedikit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun, sekecil cuil pun, dia akan mendapatkannya. Dia akan melihat hasilnya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan kebaikan para hambanya. Tapi orang Khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar meskipun banyak kebaikannya, hangus, dia kafir. Kemudian halal darahnya. Berikutnya apa? Diyakini bahwasanya mereka itu boleh dihabisi. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, sebenarnya kalau umat ini kita bawa pada pemahaman yang benar seperti ini, tidak perlu menuduh Salafi Wahabi yang mereka sebut Salafi Wahabi sebagai biang kerok terorisme. Dan ajaran-ajaran Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai sumber terorisme. Salah besar. Karena apa? Karena kitabnya masih bisa kita baca dan kita buktikan. Dengan dalil ini kita bisa tunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti Al-Khawarij yang mengkafirkan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan yukhalladuna finnar. Menurut mereka
di neraka selamanya. Bahkan selama berada di dunia, laisu indahum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Ada lagi kelompok di tengah-tengah kaum muslimin yang disebut dengan Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah ini sebenarnya munculnya di masa generasi tabi'in, artinya para sahabat radhiyallahu anhum sudah wafat. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa ashabul kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar, yukhalladuna finnar, akan dikekalkan di dalam neraka. Tapi bedanya dengan Khawarij, orang-orang Mu'tazilah memiliki keyakinan yang menunjukkan keraguan mereka bahwa pendosa besar laisu indahum bimu'minin wala kuffar. Mereka bukan mukmin, bukan juga kafir. Ini meragukan dan kontradiktif serta nggak jelas. Dinyatakan bahwa pendosa besar di dunia bukan mukmin, bukan kafir. Tapi mereka menyatakan di akhiratnya pasti di neraka selamanya. Ini kalau secara matematis, logis, logika kita tidak bisa terima. Kalau memang bukan mukmin, bukan kafir, mestinya kan ada tempat lain dong selain surga atau neraka. Tapi karena mereka juga tidak mendapati dalil apapun bahwasanya ada orang yang tempatnya itu di tengah-tengah. Surga tidak, neraka tidak. Maka mereka akhirnya untuk nasib para pendosa besar di akhirat sama juga dengan orang-orang Khawarij, yaitu di neraka selamanya. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, di sini Asy-Syarih menyatakan wala yajuz an yuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u 'ala at-ta'ib. Fa inna at-ta'iba minasyirki maghfurun lah. Ayat ini, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah berkenan mengampuni dosa selain dosa syirik bagi yang Allah kehendaki. Ini bukan ditujukan kepada orang yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat sebelum matinya sudah jelas mendapatkan pengampunan Allah Azza wa Jal. Berlaku ayat ini bagi orang-orang yang nanti di akhirat. Bagaimana nasibnya orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar di bawah dosa syirik. Dan di dunianya dia belum bertaubat. Ini yang jadi masalah. Kalau permasalahannya jika dia telah bertaubat sebelum matinya, itu sudah selesai urusannya. Permasalahannya adalah orang pernah berzina, orang pernah mencuri, orang pernah korupsi, dan sejenisnya dosa-dosa besar. Lalu dia mati belum bertaubat dari dosa tersebut. Dan dosa tersebut bukan syirik. Apakah dia masuk neraka selamanya seperti kata orang Khawarij dan Mu'tazilah? Bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan ayat ini adalah bahwa mereka nanti di akhirat
di bawah masyiatullah. Tergantung maunya Allah. Apakah Allah mau mengampuni dia atau tidak mengampuninya? Lebih realnya lagi, begini. Ada orang, dia memiliki tauhid. Bukan musyrik. Ya, orang Islam lah gitu ya. Muslim telah bersyahadah. Dia bertauhid. Dia sholat. Dia zakat. Dia siyam. Dia haji. Dia juga melakukan dosa besar. Ya, seperti Muslim STMJ. Sholat terus, maksiat mah jalan. Gitu ya. Itu Muslim apa namanya? Muslim STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Sholat mah rajin, tapi ngerampok tanah orang. Ya, di kantor korupsi. Punya bawahan sekretaris berzina, selingkuh dengan sekretaris. Banyak dia punya tabungan dosa besar. Tapi dia juga berinfak. Dia juga berzakat. Dia juga sholat. Bahkan dia juga haji. Bahkan punya travel umroh dan haji misalnya. Sehingga umroh bisa tiap bulan. Allahu Akbar. Nah, orang macam ini seperti apa nasibnya di akhirat? Berlaku ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah berkenan mengampuni dosa di bawah syirik bagi orang yang belum bertaubat sebelum matinya. Di akhirat tergantung Allah. Tahta masyiatillah. Apabila Allah berkenan, maka Allah ampuni. Tapi jika Allah tidak berkenan, masuk dulu ke neraka. Sudah sampai habis dosanya karena disiksa di neraka, maka diangkat dengan amal-amalnya yang tersisa. Dia memiliki amal saleh. Ini jangan kemudian diandalkan ya omongan saya. Tenanglah kalau begitu. Nggak apa-apa dosa-dosa banyak juga. Yang penting mah bertauhid aja gitu. Ya. Enggak. Jangan diremehkan masuk neraka itu. Ya. Ini bab al-khawf minasyirk. Kita harus takut. Kalau meremehkan begitu, justru dosa kecil pun menjadi besar karena diremehkan. Apalagi dosa besar, kok malah diremehkan? Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, dosa syirik. Kembali ke dosa syiriknya ini. Kita membaca ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik. Ini harus menjadi fokus kita yang terbesar. Saya akan berbicara tentang fokus ini. Betapa sangat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pendosa dosa syirik. Mengapa demikian? Kita lihat episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.